Selamat siang, perkenalkan nama saya Silviani Borolum Bantobing, saya dari kelas 1B D3 Kebidanan Medan. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas materi-materi dari mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Materi pertama yaitu mengenai konsep dasar kehamilan. Apa sih itu kehamilan? Kehamilan adalah suatu masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal yaitu 280 hari atau 40 minggu atau yang biasa sering kita dengar yaitu 9 bulan 7 hari. Menurut Federal Ginekologi Internasional, kehamilan adalah penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan implantasi. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, yaitu yang pertama trimester pertama yang berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua yang berlangsung selama 15 minggu, dan trimester yang ketiga berlangsung selama 13 minggu. Pada kehamilan juga ada yang namanya tanda-tanda. Apa sih tanda-tanda kehamilan itu? Tanda-tanda kehamilan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tanda kehamilan tidak pasti. Apa sih tanda kehamilan tidak pasti ini? Tanda kehamilan tidak pasti yaitu perubahan-perubahan fisiologis yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Contohnya seperti mual dan muntah, ngidam, pingsan, kelelahan, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu tanda kehamilan mungkin. Apa sih tanda kehamilan mungkin ini? Tanda kehamilan mungkin adalah tanda perubahan fisiologis yang dapat dilihat oleh si pemeriksa. Contohnya itu seperti tes plano tes atau tes pek, abdomen yang membesar, dan lain-lain. Jenis yang ketiga yaitu tanda kehamilan pasti. Apa sih tanda kehamilan pasti ini? Tanda kehamilan pasti adalah tanda kehamilan yang dapat dilihat secara langsung oleh si pemeriksa. Contohnya seperti gerakan janin dalam rahim, pemeriksaan detak jantung janin, dan lain-lain. Kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep dasar persalinan. Apa sih itu persalinan? Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi dari uterus ke dunia luar melalui jalur lahir atau jalur lain. Ada 4 tahap persalinan, yaitu dari kala 1 sampai kala 4. Apa sih kala 1 sampai kala 4 ini? Kala 1 adalah kala pembukaan serviks yang berlangsung dari pembukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap. Pembukaan dari 0 sampai pembukaan lengkap ini terjadi selama kurang lebih 13 jam. Kemudian ada kala 2. Kala 2 ini adalah kala persalinan. Kala 3 yaitu kala setelah lahiran dan berakhir ketika lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Dan yang terakhir itu ada kala 4. Kala 4 ini adalah kala pemantauan setelah lahiran. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep dasar pasca persalinan. Apa sih pasca persalinan ini? Pasca persalinan adalah masa yang dimulai setelah melahirkan sampai kepada keadaan yang pulih kembali, yang lamanya berlangsung kurang lebih dari 6-8 minggu. Ada 3 jenis tahapan dari masa nifas atau masa pasca persalinan. Yang pertama yaitu puerperium dini. Apa sih puerperium dini ini? Puerperium dini adalah keadaan atau kepulihan si ibu, di mana si ibu ini sudah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Yang kedua yaitu adalah puerperium intermedial. Apa sih puerperium intermedial ini? Puerperium intermedial yaitu kepulihan secara menyeluruh alat-alat genitalia. Dan yang ketiga yaitu remote puerperium. Apa sih remote puerperium ini? Remote puerperium itu adalah waktu yang diperlukan si ibu untuk sehat dan pulih kembali seperti semula. Kita masuk ke materi yang keempat,
mengenai konsep dasar bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah individu yang sedang bertumbuh dan yang harus dapat melakukan penyesuaian diri. Ada beberapa macam asuhan yang harus dan yang dapat dilakukan pada bayi baru lahir. Salah satunya yaitu yang pertama, pertahankan suhu tubuh bayi, yaitu pada suhu 36,5 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Yang ketiga yaitu pemberian imunisasi. Kemudian mengajarkan orang tua tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan orang tua cara merawat bayi yang benar. Oke, next kita masuk ke materi yang kelima. Materi yang kelima itu berjudul tentang perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. Pada masa kehamilan, tentunya pasti ada perubahan pada si ibu secara fisiknya atau secara fisiologinya. Apa aja sih perubahan fisik pada si ibu selama hamil? Next. Ada beberapa contoh perubahan fisiologi atau perubahan fisik pada si ibu, yaitu yang pertama seperti pada sistem reproduksi si ibu. Sistem reproduksi si ibu ini bisa kita lihat dari perubahan uterusnya atau rahimnya, kemudian perubahan dari serviksnya, dan kemudian kita bisa lihat juga perubahan dari vaginanya. Ada banyak contoh perubahan pada sistem reproduksi pada si ibu. Kemudian kita masuk ke perubahan pada sistem pencernaan si ibu. Contohnya itu seperti perubahan pada mulut dan gusi, perubahan pada lambung. Contoh dari perubahan pada lambung ini seperti mual dan muntah. Kemudian ada juga perubahan pada sistem perkemihan, perubahan pada integumen, dan lain-lain. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perubahan dan adaptasi fisiologi pada persalinan. Pada saat persalinan, si ibu juga pasti akan mengalami perubahan secara fisik. Contoh yang bisa kita lihat perubahan fisik pada si ibu pada saat persalinan yaitu kita bisa lihat dari sistem reproduksinya. Pada sistem reproduksi ini, kita bisa melihat akan terjadi kontraksi pada uterus si ibu. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita bisa lihat pada sistem kardiovaskulernya. Pada sistem kardiovaskuler ini yaitu perubahan pada tekanan darah si ibu akan meningkat ketika adanya kontraksi. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh yang berjudul perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat perubahan fisik pada si ibu pasca persalinan, yaitu salah satunya seperti perubahan pada uterus si ibu. Perubahan pada uterus si ibu ini yaitu perubahan kembalinya alat kandungan setelah melahirkan. Kemudian contoh yang kedua itu bisa kita lihat dari perubahan pada vagina dan vulvanya si ibu. Nah, beberapa hari setelah melahirkan, vagina dan vulvanya si ibu ini akan tetap berada dalam keadaan kendur. Itu dikarenakan si ibu sudah mengeluarkan bayinya lewat jalan lahirnya, yaitu di vagina dan vulva. Kemudian contoh yang ketiga itu bisa kita lihat dari perubahan pada kulit si ibu. Contohnya itu pada dinding perutnya si ibu yang menjadi longgar. Kemudian kita juga bisa melihat adanya striae pada abdomen si ibu. Apa itu striae? Striae ini adalah garis lurus pada abdomen si ibu. Kita masuk pada materi yang ke-8. Apa itu materi yang ke-8? Yaitu perubahan dan adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir.
Adaptasi fisiologis bayi baru lahir adalah penyesuaian bayi dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. Salah satu adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir yang bisa kita lihat itu adalah pada sistem pernafasannya. Kemudian contohnya yaitu perlindungan termalnya atau perlindungan suhu tubuh si bayi. Kemudian kita juga bisa lihat perubahan fisiologis pada sistem peredaran darahnya. Oke, next kita masuk ke materi yang ke-9. Apa sih materi yang ke-9 ini? Nah, di materi yang ke-9 ini kita akan membahas tentang psikologis. Dan di materi yang ke-9 ini berjudul tentang perubahan dan adaptasi psikologis pada saat kehamilan. Pada kehamilan trimester 1, salah satu contoh psikologis yang bisa kita lihat pada si ibu yaitu ibu merasa tidak sehat dan ibu terkadang merasa penolakan terhadap janinnya atau terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Kemudian pada trimester kedua, contoh perubahan psikologis yang bisa kita lihat pada si ibu yaitu si ibu merasa lebih sehat, si ibu merasa lebih nyaman pada kehamilannya. Kemudian kita juga bisa melihat si ibu yang lebih menuntut perhatian dan cinta dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari pasangannya. Pada trimester kedua ini juga, si ibu sudah mulai merasakan gerakan-gerakan kecil dari janin yang ada di dalam rahim si ibu. Kemudian kita bisa lihat pada trimester ketiga. Apa aja sih perubahan psikologi yang bisa kita lihat pada si ibu di trimester ketiga ini? Di trimester ketiga ini, si ibu akan kembali merasakan rasa yang tidak nyaman atau kurang nyaman, merasakan rasa khawatir. Si ibu akan cenderung khawatir pada bayi yang akan dilahirkannya. Kemudian si ibu juga akan merasa cemas, akan rasa sakit ketika ia akan melahirkan nanti. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10. Di mana judul besar dari materi yang ke-10 ini adalah perubahan dan adaptasi psikologis pasca persalinan. Masalah umum yang sering kita lihat pada si ibu ketika persalinan secara psikologis yaitu perasaan cemas. Secara psikologis, perasaan cemas ini akan mempengaruhi aspek interpersonal dan juga akan mempengaruhi sistem pendengaran si ibu atau ibu akan merasa kesulitan mendengar. Kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu perubahan dan adaptasi psikologis pasca persalinan. Perubahan psikologis pada si ibu ketika pasca persalinan ini bisa kita lihat dari sikap-sikap si ibu. Ada beberapa jenis sikap-sikap ibu yang bisa kita rangkai, yaitu yang pertama baby blues. Kita sering mendengar yang namanya baby blues ini. Apa sih itu baby blues? Baby blues ini seperti perasaan cemas akan kemampuan si ibu, apakah ia nanti bisa merawat bayinya dengan baik atau tidak. Kemudian baby blues ini juga yaitu seperti sulit tidur atau insomnia. Kemudian si ibu juga akan merasa kesulitan dalam makanan gitu, sulit makan seperti itu. Kemudian ada juga perubahan sikap ibu yang terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase taking in. Apa sih itu taking in? Pada fase taking in ini adalah fase atau masa-masa di mana si ibu sangat bergantung kepada orang-orang di sekitarnya seperti kepada keluarganya, bahkan kepada tenaga kesehatan seperti kita juga ibu akan sangat bergantung. Kemudian ada fase yang kedua, fase taking hold. Apa sih itu fase taking hold?
Fase taking hold ini adalah masa di mana perubahan emosional si ibu. Fase yang ketiga yaitu fase letting go. Apa sih itu fase letting go ini? Fase letting go ini adalah fase di mana si ibu sudah mulai menerima peran barunya sebagai ibu dan sudah mulai bertanggung jawab kepada bayinya dan merawat dengan baik bayinya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang ke-12 yaitu perubahan dan adaptasi psikologis pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir memerlukan pemantauan yang ketat yang akan sangat berpengaruh pada kehidupan si bayi di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti pemantauan pemberian ASI pada si bayi, kemudian pemantauan suhu tubuh pada si bayi, yang mana kita tahu suhu tubuh si bayi itu masih dalam tahap penyesuaian. Baiklah, sekianlah penjelasan saya secara ringkas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat.